Tanpa terasa, kita sudah berada di penghujung tahun 2020 ini. Tahun yang penuh tantangan, tahun yang penuh sejarah, tahun yang penuh perubahan, tahun yang sudah membuat kita mengalami apa yang tidak kita pikirkan. Kita mengisi kehidupan kita di tahun 2020 ini dengan berperang melawan pandemi COVID-19. Kita sudah mengalami masa-masa yang sukar. Kita mungkin merasa lelah, kita mungkin mengeluh, kita mungkin bersedih, dan kita juga pasti pernah merasakan kebahagiaan. Tapi seberat apapun hal yang kita alami, kita harus tetap mengucap syukur karena di balik pandemi ini, kita boleh menyaksikan kebesaran dan kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Dalam Ratapan 3 ayat 32 berkata, "Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya." Oleh sebab itu, walaupun di tengah pergumulan, kita harus tetap mengucap syukur. Karena hanya oleh kasih setia Tuhan, kita masih bisa berdiri di tengah pandemi ini. Dan biarlah semua hal yang kita alami di tahun 2020 dapat menjadi pengalaman dan semangat bagi kita dalam kita memasuki tahun yang baru. Memang kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di tahun yang baru nanti. Tapi kita yakin bersama Tuhan kita pasti bisa. Kita kuat untuk melewati tantangan hidup kita. Memang kita tidak tahu pergumulan dan beban hidup yang menanti kita di tahun yang baru. Tapi kita yakin dan percaya tangan Tuhan yang kuat akan selalu menolong dan menopang kita. Janganlah pengalaman pahit di tahun yang lama ini membuat kita takut dan gentar untuk menapaki langkah kita di tahun yang baru. Karena seperti firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Oleh sebab itu, saudaraku, marilah kita awali tahun yang baru ini dengan melangkah dalam pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan yang mungkin sempat renggang karena kekhawatiran dan kecemasan akan pandemi ini. Mari kita mulai kembali menyusun bagian-bagian hidup kita yang sempat hancur karena digoyahkan oleh kekhawatiran dan ketakutan akan pandemi ini. Mungkin di tahun yang lama ini ada di antara kita yang sempat di-PHK. Mungkin ada yang usahanya menurun bahkan pun bangkrut. Bahkan mungkin di antara kita ada yang kesehatannya memburuk. Atau mungkin ada di antara kita yang hubungan suami istri dan anak-anaknya sempat retak. Ataupun mungkin di tahun yang lama ini hidup kita sempat dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran akibat pandemi ini. Maka di tahun yang baru ini, marilah kita bangkit. Kita lawan semua ketakutan dan kecemasan yang menghimpit hidup kita. Kita mulai menapaki langkah kita di tahun yang baru dengan penuh kepastian dan keyakinan. Seperti dalam Ulangan 31 ayat 8 berkata, "Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Oleh sebab itu, saudaraku, marilah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan dan percayalah sungguh-sungguh kepadanya, dan Ia akan bertindak. Tuhan akan mengubah semua beban dan kekhawatiranmu menjadi berkat dan kemenangan. Dan Tuhan akan mengubah semua ketakutan, semua penyakit, kutuk menjadi berkat. Dan dalam kelemahan kita, Tuhan akan mengangkat kita. Dan tidak ada seorang pun yang mampu menjatuhkan kita. Karena dalam Mazmur 55 ayat 23 berkata, "Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya
orang benar itu goyah. Selamat masuki tahun yang baru, tahun 2021. Kiranya kasih dan berkat Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Bersama saya Winsi Mandagi, Tuhan Yesus memberkati.